Hai, kali ini kita akan membahas tentang serangga. Salah satunya adalah lebah. Bagian-bagian pada lebah ada kepala, mata sederhana, antena, mata majemuk, rahang atau sungut, sayap, dada, perut, kaki, dan sengat. Lebah bermetamorfosis secara sempurna, yaitu bertelur dan menjadi larva, lalu pupa, lalu lebah dewasa. Setelah telur menetas akan berubah menjadi larva selama 16 hari dan berubah menjadi pupa atau kepompong selama 18 hari, lalu menjadi imago atau lebah dewasa selama 21 hari. Lebah hanya memakan nektar dan serbuk sari pada bunga. Lebah juga berfungsi untuk penyerbuk utama pada tumbuhan. Yang kita tahu, lebah adalah penghasil madu. Madu sendiri merupakan hasil oleh nektar yang dimuntahkan kembali dari dalam tubuh lebah dan disimpan dalam sarang lebah untuk makanan cadangan. Sarang lebah dibangun dari propolis atau perekat dari getah pohon dan malam yang diproduksi oleh kelenjar lebah betina yang masih muda dan terdapat dalam badannya. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian, ada yang individual. Ada 3 jenis lebah dalam satu kelompok, yaitu lebah jantan, lebah pekerja, dan ratu lebah. Lebah pekerja biasanya adalah lebah betina yang jumlahnya mencapai 30.000 ekor lebah dan yang berbibit unggul bisa mencapai 60.000 ekor lebah. Lebah betina bekerja untuk mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Nah, yang ini adalah ratu lebah, merupakan induk lebah dalam satu koloni. Dalam satu koloni hanya ada 1 ekor ratu lebah. Tugas ratu lebah hanyalah bertelur selama hidupnya. Sedangkan lebah jantan jumlahnya hanya ratusan ekor. Dan lebah jantan bertugas untuk membuahi ratu lebah agar menghasilkan banyak telur. Biasanya lebah membuat sarangnya di atas bukit, tepatnya di pohon kayu, dan bisa juga pada atap rumah. Madu dari lebah ini bisa kita konsumsi, gunanya untuk obat dan menjaga daya tahan tubuh. Sebenarnya ada 20.000 spesies lebah dan dapat kita temukan di setiap benua, kecuali di Antartika kita tidak akan menemukan lebah. Lebah memiliki sengatan yang berada di ekornya. Sengatan ini menghasilkan racun sehingga bisa menyebabkan pembengkakan dan infeksi atau luka. Namun jika lebah menyengat, malah akan membuat sengat dan kantungnya lepas atau tertinggal di epidermis musuhnya. Akibatnya beberapa menit kemudian lebah pun akan mati. Korban yang terkena sengatan dosis kecil tidak sampai meninggal, hanya akan alergi dan bengkak. Bila tidak ditangani dalam 1x24 jam, akan menimbulkan antiflaksi atau reaksi alergi yang berat. Gagal ginjal akut menyebabkan fungsi ginjal menurun secara drastis. Endema paru, di mana kondisi adanya penumpukan cairan di paru-paru yang akhirnya berakibat sulit bernafas. Terima kasih, sampai jumpa.